warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ya, luar biasa semangatnya. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah. Berarti kita semua sehat ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu akan mengabsen ya. Di sini siapa yang tidak masuk ya? Oh, masuk semua ya, berarti anak-anak ibu rajin ya. Baiklah, sebelum ibu memasuki materi kita pada pembelajaran hari ini, yaitu pengertian ekonomi makro dan mikro, ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekonomi makro dan mikro. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan masalah apa yang dihadapi dalam permasalahan pemerintahan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan ekonomi. Perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatnya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Selanjutnya, ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari maksimum bekerjanya perekonomian yang keseluruhan. Contohnya, produk kosmetik. Yang kedua, nilai tukar mata uang, dan lain sebagainya ya. Next, masalah yang dihadapi dalam pemerintahan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan berbagai tantangan yang dapat menghambat upaya yang mencapai kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di banyak negara. Yang kedua, ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi, yaitu perubahan yang terjadi dalam perekonomian suatu negara yang dapat menimbulkan ketidakpastian serta menghambat pertumbuhan dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran dan inflasi adalah dua permasalahan utama dalam ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta kestabilitas perekonomian suatu negara. Nah, pengangguran muncul ketika seorang yang memiliki kemampuan dalam keinginan untuk bekerja tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang cocok. Sementara itu, inflasi merujuk pada peningkatan harga barang dan jasa keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, neraca perdagangan menggambarkan perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor barang serta jasa suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, neraca pembayaran merupakan pencatatan suatu transaksi ekonomi yang terjadi antara suatu negara dengan negara lain, termasuk kayak seperti aktivitas perdagangan, investasi, dan transfer keuangan. Next, kebijakan ekonomi makro dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang A, tujuan kebijakan ekonomi makro terdapat 3 poin ya. Yang pertama, peningkatan kapasitas produk nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pembangunan ekonomi suatu negara. Yang kedua, tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yaitu tingkat mencerminkan jumlah produk nasional, merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Yang kedua, tingkat pendapatan nasional, yaitu tingkat yang mencerminkan jumlah harga dan barang jasa yang dihasilkan oleh perekonomian
perekonomian mengalami peningkatan yang akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Terus bentuk kebijakan ekonomi makro, dia juga dibedakan 3 poinnya, terdapat 3 poinnya. Yang pertama, kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintahan untuk membuat perubahan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk mengambil pengeluaran agar dalam perekonomian atau mempengaruhi jalannya perekonomian. Nomor 2, kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintahan yang dijalankan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat harga, mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan seni penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisien perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Jikalau ada anak-anak Ibu yang kurang paham atau jelas, boleh ditanyakan. Berarti anak Ibu sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi yang bersifat kecil, parsial, yang umumnya membahas 3 masalah pokok dalam ekonomi modern. Sedangkan ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan atau membahas variabel. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.